Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Yang saya kasih juga, saudara, saya mengasihi saudara-saudara. Itu sebabnya dengan sabar setiap malam, setiap pagi atau siang, malam, setiap hari saya memberikan renungan sedikit demi sedikit. Karena kita harus sabar, ya. Di Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jadi kan kita belajar supaya seperti Khaliknya, seperti Tuhan. Jadi antara lain yang Tuhan lakukan, Tuhan itu sangat sabar terhadap kita. Ya, bagaimana tidak sabarnya? Karena pada waktu dia harus menjalankan misinya untuk memenuhi tugasnya untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya, dia sampai dihina, diludahi, ditutupi mukanya, dipukul. Aduh, saudara, kalau kita di tempat Tuhan Yesus pada waktu itu, apakah kita tahan? Pasti tidak tahan, ya. Mungkin kalau kita punya power, ya kita balas. Bagaimana nggak balas? Atau ditendang gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia begitu sabarnya. Itu pas sabarnya sudah kelewat sabar banget. Nah, kita disuruh sabarnya terhadap orang yang dendam kepada kita. Tapi kita mesti mengampuni. Kita diminta supaya sama seperti Tuhan mengampuni, kita mengampuni. Dan Tuhan Yesus pada waktu baru disalibkan saja, pertama-tama kata-katanya adalah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dimintakan pengampunan. Saudara, pada waktu ada seorang yang menaruh dendam pada saudara, pada waktu seorang yang menjahati saudara, doakan, ampuni dia, dan saudara juga minta ampun diri saudara sendiri, ya. Tapi ampunilah orang yang menaruh dendam kepada saudara atau yang berbuat jahat kepada saudara-saudara. Itu saudara, dengan demikian hati kita bisa mendapat damai sejahtera. Karena kita sudah mengampuni. Dan kita belajar seperti Tuhan, ya. Karena Tuhan seperti demikian. Nah, saudara, sabarlah seorang terhadap yang lain. Jadi sabar itu adalah buah roh, ya. Sabar itu menandakan seorang yang sudah dewasa secara rohani. Kalau seorang yang sudah dewasa secara rohani, dia bisa memiliki kesabaran dan mempraktekkan kesabaran. Saudara, sabar itu diperlukan oleh semua orang. Karena kita tidak bisa misalnya menanam tanaman yang akan berbuah. Kita tunggu beberapa tahun. Tanam cabai saja harus tunggu beberapa bulan. Tanam apa saja kita siram dulu, kena matahari dulu, harus suburkan tanahnya. Tunggu. Begitu juga menanam bunga. Tidak langsung dia keluar bunga, ya. Kita siram dulu, kita taruh di tempat yang ada pupuknya, kita taruh, sabar. Nanti pada waktunya bisa berbunga. Pernah saya diberi anggrek pada waktu ulang tahun saya, dan anggrek itu indah sekali. Tetapi setelah 1-2 bulan bunganya rontok. Saya menunggu, ingin lihat lagi bunganya. Tunggu, saudara, setahun belum berbunga. Sesudah 1 tahun lewat, baru terlihat ada batang yang tumbuh. Sudah 1,5 tahun baru keluar bunganya. Aduh, senang sekali pada waktu keluar. Kalau tidak sabar gimana? Apakah tanaman itu dibuang? Ya. Jadi kita harus belajar sabar. Sabar itu apalagi terhadap orang lain memerlukan kedewasaan rohani. Jadi saudara memiliki kesabaran tidak?
Jadi kalau saudara belum memiliki kesabaran, marilah belajar untuk menjadi sabar, ya. Karena Tuhan demikian sabarnya terhadap saudara dan saya. Kita selalu berbuat dosa, Dia ampuni lagi, ya. Dan kita juga harus belajar. Kalau orang ada yang bersalah kepada kita, kita juga ampuni lagi, ya. Dan memang diajarkan supaya dia tidak berbuat demikian lagi. Saudara, seperti kita menunggu anak dewasa, ya, sabar. Tidak bisa anak baru lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa makan sendiri, tidak bisa. Harus dengan sabar kita ajarkan mereka bagaimana caranya makan, bagaimana caranya berjalan, bagaimana nanti dia bisa mandi sendiri, bisa pakai pakaian sendiri. Semuanya itu kita harus dengan sabar mengajar sampai dia bertumbuh dewasa. Nanti dia belajar setahun demi setahun, kita tunggu terus sampai dia dewasa. Jadi saudara-saudara, itulah kesabaran. Jadi dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, ini khususnya apabila ada orang yang menaruh tidak suka pada saudara, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka pada saudara atau saudara, jangan balas lagi tidak suka sama dia. Ampunilah dia, karena Tuhan juga mengampuni kita, ya. Mari kita belajar supaya kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Jadi mulai sekarang, ya, mungkin saudara sudah punya kesabaran, tapi kesabarannya terbatas, ya. Khususnya di sini terhadap orang-orang yang tidak suka atau yang kita tadinya nggak sukai, ya. Kita belajar untuk memaafkan, belajar untuk menyapa, belajar untuk menjadi dewasa. Jadi jangan seperti dia. Kita harus berbeda karena kita ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah memberi teladan kesabaran pada kami. Engkau mengampuni orang yang begitu jahat terhadap Engkau, tetapi Engkau dengan sabar memintakan ampun mereka. Begitu juga kami, ya Tuhan, tolonglah kami supaya dapat mengampuni orang lain, supaya Tuhan juga mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk memiliki kesabaran. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, marilah kita belajar sabar seorang terhadap yang lain. Sampai berjumpa pula. God bless you. Dan jadilah berkat di mana saudara berada. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.